Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sekarang sudah pada makan semua kan? Makan dulu ya biar semangat kita ya. Oke. Coba sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran ya, kita cek dulu apakah kita sudah siap untuk belajar atau belum. Semuanya berdiri dulu ya. Bajunya yang keluar dimasukkan. Nah, alhamdulillah dimasukkan dulu. Silakan ya, masukkan. Oke, sudah siap berarti belajar sekarang ya? Sudah. Oke, Ramdhani silakan pimpin untuk berdoa dulu ya. Belajar pada dalam negeri mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bang Dani. Ya. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Masuk semua. Masuk. Yuk lihat dulu ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini ya, kita ingat dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita sudah belajar apa saja di ya. Kurang lebih kita sudah belajar tentang ini ya di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang hukum. Kita juga sudah belajar tentang rangkaian GGL. Jika di GGL nama masih ingat nggak? Gaya gerak listrik. Coba dari hukum Ohm dulu ya. Ada nggak di antara kalian yang masih ingat persis intinya yang dibahas di hukum Ohm-nya tentang apa sih? Jadi memang di hukum Ohm itu ada satu persamaan yang sering kali kita pakai, bahwa misalnya V itu tegangan ya, itu sama dengan arus dikali dengan hambatan. Oke, tapi dari persamaan itu ya, coba kita gali lebih dalam lagi ya. Arti dari V sama dengan I kali R, atau kalau kita ubahkan jadi I sama dengan I per R ya, itu maknanya apa? Berarti antara arus listrik dengan tegangan itu berbanding lurus atau terbalik? Lurus. Oke, arus dengan tegangan berbanding lurus. Artinya apa? Kalau kita menginginkan arus listrik pada suatu rangkaian itu besar, maka tegangannya harus besar. Nah, berbanding lurus. Jelas ya? Yang kedua, bagaimana hubungan arus listrik dengan hambatan? Artinya begini, apabila kita menginginkan arus listrik itu besar, berarti hambatannya harus kecil. Yakin ya? Semakin kecil nilai hambatan, maka arus listrik akan besar. Next ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih ya? Kita hari ini akan coba untuk mengaplikasikan ya, menerapkan apa? Hukum Ohm dan rangkaian GGL pada sebuah proyek. Ya, proyeknya apa? Kita membuat kipas angin. Kenapa harus kipas angin? Sudah pernah kita pelajari juga bahwa kipas angin itu merupakan salah satu aplikasi dari hukum Ohm. Itu ya salah satu. Terus banyak lagi. Oke, ya. Ini untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya apa? Ya, ada 3 tujuan untuk hari ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep hukum Ohm dan rangkaian GGL ya, pada suatu rangkaian listrik. Lalu yang kedua ini merancang ya, merancang bagaimana sih kipas angin sederhana, tapi dengan pengaturan kecepatannya ya, tidak hanya sekedar muter gitu. Kalian buat rangkaian listriknya supaya terjadi pengaturan kecepatan, bisa kecepatan rendah, bisa kecepatan tinggi, ya. Harus seperti apa rangkaian? Kalian buat. Lalu yang ketiga adalah mempresentasikan laporan proyek kipas angin sederhana. Ya, ada 3 tujuan kita untuk hari ini. Nah, yang berikutnya, untuk model pembelajarannya berarti hari ini kita beda ya dengan pertemuan sebelumnya. Kita hari ini akan menggunakan yang namanya project based learning ya. Jadi kita akan membuat sebuah produk melalui pembelajaran berbasis project ya.
Terus metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok. Ya, jadi nggak masing-masing sendiri-sendiri buat ya, tapi per kelompok. Oke. Lalu untuk penilaiannya ya ada 3. Yang pertama pengetahuan. Jadi kita pasti ada pretest, ada post-test. Oke. Lalu yang kedua penilaian keterampilan. Untuk sikap ini ya ada 3 komponen. Yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga Oke, next. Nah, terus apa sih manfaatnya kita belajar ya dengan menggunakan pembelajaran berbasis project? Ini manfaatnya. Dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif ya, dan berpikir inovatif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi. Silakan kalian atur ya di kelompok ya. Itu kursi apa mejanya bisa digabung ya, digabung satu kelompok itu dua meja. Yuk silakan ya. Sudah ini nyaman duduknya? Sudah. Oke, setiap perwakilan kelompok saja ke sini ya, ambil KPD-nya ya. Sekarang disimpan dulu semua ya. Silakan kalian gunakan HP-nya. Oke. Kita ada pretest dulu ya. Sebelum kita masuk ke ini ya. Itu ada yang nomor 2 tuh ada gambarnya, kebuka nggak? Kebuka. Yuk, perhatikan lagi semuanya ke depan ya. Perhatikan lagi. Nah, kita akan masuk pada bagian inti ya dari pembelajaran kita hari ini. Silakan HP-nya disimpan dulu. Oke, nah tadi di persepsi sebetulnya kita sudah sedikit menyinggung ya tentang aplikasi dari hukum Allah. Coba ada nggak yang bisa menyebutkan 3 contoh aplikasi hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, siapa Cung? Ya, siapa yang mau Cung? Oke, yuk Anissa, gimana Anissa? Boleh berdiri Anissa? Ya. Oke, 3 contoh aplikasi ya dari hukum Allah. Setrika, oke, 2 Catu daya. 3 alat pemanas. Oke. Satu lagi apa tadi yang udah kita bahas? Kipas angin di tempat ya. Oke, sip, good ya. Bagus. Ya. Nah, maka salah satu aplikasi dari hukum Allah itu adalah kipas angin. Oke, dan sekarang pertanyaannya adalah bagian mana sih gitu ya dari kipas angin ini yang cara kerjanya itu menggunakan hukum Allah bagian mana? Coba Cung. Ayo, Cung. Robi, mau coba? Ramdhani? Ya, bagian saklar. Oke, ada yang bisa menjawab lebih tepat? Ya. Apanya? Dinamo. Oke, coba. Ya, ada yang lebih tepat lagi yang lain. Kalau dinamo itu lebih ke prinsipnya beda magnet ya. Pengatur kecepatan. Apa? Pengatur. Oke. Yang lebih menggunakan aplikasi hukum adalah pengatur kecepatannya. Tahu kan yang mana pengatur kecepatannya yang ada tombol tombolnya kan? Nah, itulah yang menggunakan aplikasi dari hukum. Ya. Oke, ya udah dapat jawaban dari Irfan. Ini ya, bagian ini. Tadi Ramadi menjawab saklar ya, tapi tidak di saklarnya ya. Sebetulnya terletak pada rangkaian ya yang menjadi pengatur kecepatannya atau disebut dengan regulator. Ya, ini bagian. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Nih, bagaimana regulator itu atau alat pengatur kecepatannya itu ya sehingga bisa mengatur kecepatan putaran kipas angin? Coba dengan cara mengubah arus listrik. Oke, good, biar bagus ya. Jadi
arus listrik yang masuk ke dinamo itu bisa diatur dari mana? Dari situ. Ya. Ketika arus listriknya kecil, maka putarannya bagaimana? Putarannya rendah, pelan putarannya ya. Tapi ketika arusnya diubah menjadi besar, maka putarannya akan menjadi besar. Siapa yang mengaturnya? Ini bagian regulatornya. Ya, jadi fungsi dari regulator ini tadi apa? Mengatur arus listrik yang masuk ke ya. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Jadi kita ini akan membuat project. Kalian bagaimana membuat di sini ya rangkaian yang bisa mengatur seperti ini, ya, yang merupakan aplikasi dari hukum. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Nah sekarang perwakilan kelompok saja ya. Kita akan mulai mendesain produk ya, merencanakan desain produk ya. Silakan perwakilan kelompok ambil alat dan bahannya sini ya. Perwakilan saja ya. Ya, sini. Stop. Lihat. Oke, pastikan alat dan bahan yang ada di sini semuanya sudah ada ya. Coba sekarang kalian diskusikan ya supaya kerjanya kalian efektif ya. Diskusikan dan bagi tugas. Semua anggota kelompok harus dapat tugas. Nih, tugasnya diantaranya ada ini ya. Ada yang merancang baling-baling ya. Ada yang merancang tiang penyangga, alas misalnya ya. Silakan kalian atur. Semuanya harus ke bagian tugas supaya kerjanya efektif. Sok diatur. Diskusikan. Oke yuk, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Kalian sudah sampai pada tahap membagi tugas kan? Nah, sekarang yuk kita susun jadwal pembuatannya ya. Nah, ini kan kira-kira menurut kalian ya, apakah proyek ini akan selesai hari ini atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti kan kita harus susun jadwalnya. Kapan ini kita akan meneruskan proyek ini ya. Nah sekarang kalian tuliskan di LKPD yang jelas pasti hari ini kan. Tulis di sini ya. Nomor 1 harinya berarti hari apa sekarang? Selasa. Hari Selasa. Tuliskan tanggalnya hari yang ke-1. Nah ya. Nanti kalian tulis ini kegiatannya apa aja, misalnya merancang baling-baling, merancang yang tuliskan di sini. Tuliskan saja dulu. Ya, kira-kira kalian prediksi aja, kira-kira hari ini bakal sampai mana? Ya. Nah, tulis di sini. Nah, untuk yang keduanya kapan? Misalnya besok ya. Besok kita di pagi hari ya, masih bisa tuliskan besok hari apa, tanggal berapa, berarti hari yang kedua. Nah, bagian mana yang mau dikerjakan? Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap mengembangkan proyek ya. Oke, silakan kalian mulai membuat produknya ya. Hati-hati dengan menggunakan alatnya. Penggunaan cutter, gunting, sama lem, hati-hati ya. Sok mulai. Kerjakan sesuai rencana ya. Yang kedua itu musiknya apa ya? Dengan musiknya selama musiknya jelas. Ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini ya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tapi sebelum kita akhiri, yuk kita refleksi bahwa setiap kelompok kalian tunjukkan ya sudah sampai mana progres atau bagian-bagian yang kalian buat. Kemudian kalian ceritakan kira-kira
nggak di bagian mana yang menurut kalian sulit untuk dibuat? Bisa ya? Bisa. Tunjukin lagi. Kakak sih, tunjukin lagi. Baling-balingnya sudah, tiangnya sudah, alas sampai kaki sudah ya. Berarti ini tinggal apa? Tinggal rangkaian. Tinggal rangkaian. Coba ceritain sedikit nih, bagian mana yang menurutmu sulit untuk dibuat? Menurut saya bagian lubangin karena tadi dipasang dulu dilubangin. Oke, yang sulit bagian bikin lubangnya katanya ya. Oke, terima kasih Rivaldi. Kelompok 2 silakan berdiri ditunjukkan sudah sampai mana progresnya. Bagian baling-baling sudah. Oke, terus? Alas sudah, kaki sudah. Oke, ceritain bagian mana yang sulit dibuat? Bagian karena suka tangan. Bagian lem ya, suka megang tangan. Oke, terima kasih untuk dulu kita. Jadi untuk hari ini, pembelajaran kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Oke, sudah semua ya. Yuk, Pramdani silakan dipimpin baroan dulu. Pulang berada dalam hati mulai. Oke, terima kasih Pramdani, terima kasih semua ya. Silakan kalian boleh sekarang pulang ya. Tapi jangan lupa besok pagi kita akan selesaikan lagi proyek kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua hari ini? Ya. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, ya coba kita cek lagi kesiapan kita untuk belajarnya ya. Coba semuanya boleh berdiri dulu ya. Kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu, bajunya dimasukkan dulu semua. Silakan duduk lagi ya. Ramdhani, yuk bikin berdoa dulu ya. Oke, terima kasih Ramdhani. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, coba kita ingat lagi apa yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Ini di beberapa minggu kebelakang kita juga sudah mempelajari ini materi tentang hukum Ohm dan juga rangkaian TGL. Untuk yang kemarin kita juga sudah coba untuk mengaplikasikan ya. Kita sudah coba untuk mengaplikasikan hukum Ohm pada kipas angin. Ya, namun memang proyek kita belum tuntas. Coba pertemuan kemarin sudah sampai bikin apa? Bikin rangkaian sudah, rangkaiannya sudah, baling-balingnya sudah. Jadi ada beberapa tahap lagi yang belum ya kemarin ini. Kebanyakan memang yang belum itu adalah pada bagian masang-masang kabelnya ya sama baterainya. Tapi ada beberapa juga yang masih belum tuntas bikin alas, namanya bukan tiangnya. Hari ini kita tuntaskan ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini ya kita masih akan melanjutkan proyek kita untuk membuat kipas angin. Ya. Ingat, yang penting di sini adalah bagaimana aplikasi dari hukum Ohm-nya ya. Jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah apakah berfungsi atau tidak nanti pengatur kecepatannya itu ya, regulatornya. Ketika misalnya ditekan tombol yang satu, saklar satu putarannya rendah. Tapi kalau misalnya yang kedua putarannya jadi kencang, itu yang harus kalian perhatikan. Karena intinya di situ ya untuk penerapan atau aplikasi dari bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sip. Yuk, sekarang silakan atur lagi kelompoknya ya, dulu berkelompok lagi. Dirapetin lagi aja ya. Silakan perwakilan kelompok saja diambil lagi ya. Ini alat dan bahannya sama APD-nya sekalian dengan ambil satu basic meter dan juga dua kabel ya, satu hitam, satu merah. Pertemuan terakhir ya kemarin kita kan sebetulnya sudah sampai pada tahap pengembangan proyek ya, sudah sampai membuat produk gitu. Namun belum selesai
Jadi hari ini kita akan melanjutkan dulu sampai produknya jadi ya, sampai proyeknya selesai. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut ke tahap pengujian hasil ya. Nah, jadi silakan sekarang ya kalian kerjasama lagi dalam satu tim ya, bagi-bagi tugas untuk melanjutkan membuat produknya. Silakan dimulai ya. Ini bawah diperbaiki ya. Wait. Stop. Sekarang kita akan masuk pada fase menguji hasil ya. Nanti Bapak akan ke sana ya, ke setiap kelompok berkeliling. Satu, nanti kita akan cek apakah ada ya, apakah dari sisi menariknya menarik atau tidak. Yang kedua dari sisi ketokohannya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah fungsi dari regulatornya, apakah berjalan atau tidak. Jelas ya? Jadi nanti bersabar saja di kelompok masing-masing. Nanti Bapak yang keliling ya. Kita akan uji hasilnya. Kelompok 1, coba desainnya dulu, ada diangkat ke teman-teman, ya ditunjukkan dulu desainnya. Oke, ya ini mendukung Jepang ini Piala Dunia ya. Supporter Jepang ini ya. Bagus ya desainnya ya. Bagus, silakan tepuk tangan dulu. Coba fungsinya sekarang ya. Lihat ya teman-teman yang lain, lihat ya. Coba saklar yang pelan dulu, saklar yang pelan. Diangkat. Oke, tunjukkan ke teman-teman. Berfungsi ya? Oke, berfungsi. Coba sekarang saklar yang cepat. Oke, pertama cepat nggak? Coba bandingkan sama yang tadi yang pelan, bandingkan. Nah, ini berubah ya, beda ya. Kalau dilihat dari sini ini berbeda ya. Coba. Bagus ya. Oke, kelompok 1 berarti alatnya berfungsi dengan baik. Ya, kasih tepuk tangan. Beda ini Indonesia. Oke. Desainnya udah bagus ya, coba lanjutkan ke kokohannya ya. Oke, ini kuat juga ya. Sip. Ya, uji fungsinya. Yang putaran pelan. Jadi teman-teman, pelan ya. Pelan. Coba sekarang yang putarannya cepat. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kencang ini putarannya. Yuk kasih tepuk tangan kelompok 5. Sudah ya? Untuk proses pengujian hasil ya alhamdulillah itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pada fase evaluasi pengalaman belajar ya. Ini sudah terisi ya? Sudah terisi. Oke. Kelompok 5 siap? Ayo kelompok 5 bisa ya. Yuk. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil karya membuat pasarnya. Pertama-tama akan dibacakan
mulai dari setelah kami buat dan coba pada saat bukan saklar satu, maka baterai yang terhubung Ngomong pada satu baterai rangkaiannya ya. Oke, lanjut. Tegangannya untuk itu berapa? Satu volt. Oke. Dan jika saklar duanya maka akan terhubung pada dua baterai yang tegangannya tinggi. Tegangan yang diukur dua volt. Kesulitan yang kami jumpai pada proyek yang kami kerjakan pada saat merangkai arus listrik supaya bisa tepat seperti yang diinginkan. Oke, jadi masalahnya terletak pada bagaimana merangkai membuat rangkaian listriknya ya, supaya bisa berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, supaya ketika satu saklar itu misalnya di-on-kan putarannya pelan gitu ya, sedangkan saklar yang lain di-on-kan putarannya jadi lebih cepat. Kenapa ini sama-sama memakai dua baterai tapi tegangannya berbeda? Karena berbeda bobot baling-balingnya. Oke, itu jawaban dari kelompok 5. Silakan kelompok yang lain kasih tanggapan. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju karena bobotnya. Nanti kita simpulkan sama-sama ya. Sudah cukup? Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ke kelompok. Oke, sudah ya. Duduk lagi di kelompoknya masing-masing. Yuk semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Kita akan simpulkan. Oke. Sudah siap? Ya. Semuanya perhatiannya ke sini ya, ke depan dulu ya. Nah, tadi setelah kita lakukan pengujian, ya alhamdulillah ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 alatnya dapat berfungsi dengan baik ya. Mulai dari kreativitasnya gitu ya, inovasinya juga ada. Ternyata setiap kelompok itu kerjanya dari tampilan berbeda-beda ya. Walaupun saya ngasih prototipe-nya modelnya seperti yang sudah kalian lihat ya, ternyata kalian bisa membuat dengan desain yang berbeda gitu ya. Itu luar biasa idenya ya. Ada yang pakai bendera dan lain sebagainya ya, bagus gitu. Kemudian dilihat dari segi kokohnya juga, tadi saya coba pegang sebenarnya itu kokohnya itu kuat ya, tapi ya jangan dibanting juga ya, karena kita kan hanya lem di situ ya, nggak sampai sekuat itu. Oke. Kemudian dari fungsinya juga semuanya bisa berfungsi dengan baik ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu regulatornya dapat berfungsi ya, semuanya berfungsi dengan baik. Nah ya, yuk sekarang kita simpulkan bagaimana sih sebetulnya cara kerja ya dari regulator atau pengatur kecepatan pada kipas angin. Ya. Nah, dari proyek yang kalian buat tadi ya, ini itu kan sebetulnya bisa ada perbedaan kecepatan putaran ya. Ketika saklar pertama yang kalian on-kan, maka rangkaian itu akan terhubung hanya dengan satu baterai. Akibatnya apa? Suplai tegangannya kecil. Itu akan menyebabkan arus listriknya juga kecil. Karena arus listriknya kecil, maka si putaran baling-balingnya juga pelan. Tapi ketika saklar kedua yang kalian on-kan, ya, rangkaian akan terhubung dengan dua baterai yang dirangkai secara seri. Maka tegangannya jadi lebih besar. Kalau satu baterai 1,5, satu lagi 1,5 bisa ikan jadi 3 volt kan? Itu GGL-nya. Ya, maka ketika dihubungkan dengan dinamo arusnya juga besar. Arusnya besar, putarannya akan menjadi kencang. Bisa dipahami ya? Itu dia ya kesimpulan untuk proyek yang kita buat. Jadi regulator yang kita buat atau pengatur kecepatan yang kita buat pada proyek ini dengan memanfaatkan rangkaian GGL secara seri. Ya, ada yang satu baterai, ada yang dua baterai dirangkai secara seri. Ada beberapa cara yang lain selain itu ada. Kita juga bisa mainkan dengan menggunakan pengaturan hambatan. Ya, tapi kita bisa coba dari kesempatan ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada.
Nah, sekarang kita coba ya analisis pertanyaan dari Irfan tadi ya. Apa Irfan pertanyaannya apa? Kenapa sama-sama pakai dua baterai, tapi tegangan yang terukur pada dinamo itu berbeda? Nah, ya. Ada banyak faktor, ya. Ada banyak faktor. Yang pertama, faktornya adalah dari baterai yang kalian gunakan. Ya kan? Bisa jadi misalnya baterai yang dipakai Irfan udah sering dipakai. Nah, ya, sehingga tegangan suplai ke rangkaiannya menjadi lebih kecil. Sedangkan di kelompok 5 baterainya jarang dipakai, masih baru. Ya kan? Itu pun akan mengakibatkan tegangan pada dinamo akan berbeda. Ya, semakin lama baterai itu kita pakai kan lama-lama juga pasti akan turun tegangan pada rangkaiannya ya. Bisa dipahami ya? Kalau dari situ. Oke, yuk semua perhatikan sini ya. Nah, kita sudah masuk pada tahap penutup ya pembelajaran hari ini. Kita akan coba untuk refleksi dulu ya. Kita akan refleksi pembelajaran. Untuk form refleksinya udah Bapak kirimkan ya. Silakan dibuka di grup. Form Google Formnya sudah? Ya, silakan kalian isi dulu ya refleksi pembelajaran kita untuk kemarin dan hari ini ya. Silakan diisi. Kalau sudah, yuk perhatikan lagi ke depan ya. Diperhatikan lagi ke depan. Nah, kemarin kan kita sudah pretestnya ya. Hari ini kita ada post test. Soalnya yang kemarin sudah Bapak kirimkan di grup, kalian buka lagi dan kerjakan lagi. Ini yang kemarin, yang sebelum yang tadi, yang sebelumnya. Ya? Ada linknya masih ada? Oke, ya coba ya. Dikerjakan lagi. Untuk evaluasi pembelajarannya ya. Link Google Form-nya yang kemarin. Silakan kalian isi dengan baik ya. Sudah? Oke, ya sudah semua ya. Yuk. Perhatikan lagi ke depan ya. Perhatikan lagi. Oke, kita sudah selesai ya. Semua tahapan pembelajaran sudah kita lalui ya. Jadi untuk berikutnya apa ini? Minggu depan kita sudah mulai masuk ke AS ya. Jadi persiapkan diri ya, baca-baca lagi konsep-konsep yang sudah kita pelajari dan perkuat juga dengan hitungan ini ya. Oke ya, selesai untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih ya untuk partisipasi kalian luar biasa dari kemarin sampai hari ini bekerja dengan sangat baik. Yuk tepuk tangan dulu. Oke, yuk Ramdhani silakan dipimpin dulu untuk berdoa ya. Kita tutup pembelajaran saja. Ya, yuk Ramdhani. Pelajaran kita berdoa dalam hati kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Ramdhani, terima kasih semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.